mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, sebuah sandiwara radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Semua barisan laskar Alas Purwo, siap! Timur dan selatan telah bangkit memberontak pada kedaulatan Kerajaan Panjalu. Pasti pemberontak, gempur! Anakku telah memberontak. Dia lari pada Jaka Badak. Mawar Biru tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Dan ia menentangku. Gusti, pangeran aku. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Indrawati sebagai Tri Andiani, Rusli Pontian sebagai Ken Pawuti, Arya sebagai Kolo Lekso, Edi Dosa sebagai Kitaji Kunir, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Laskar Alas Purwo yang dipimpin Ken Pawuti menyerbu dari arah timur Pakuwon Blitar. Serbuan Laskar Alas Purwo terus melanda setiap pertahanan Laskar Pengawal Pakuwon. Sisa-sisa kekuatan Blitar bubar pasar. Ken Pawuti terus memimpin laskarnya menggempur ke arah pusat kota. Ayo maju terus! Ayo! Gempur Pakuwon Blitar! Tangkap Kolo Lekso! Ayo maju! Alas, semua lari, pengecut. Aku harus mencari bantuan ke Walanda. Denku, hancur semua. Kita kalah. Bagaimana Denku? Kita menyerah Denku. Apa? Menyerah? Ampun Den. Kalian itu laskar. Ayo maju lagi. Kita sudah Atau kalian binasa oleh pedangku. Ayo maju. Ayo maju. Berangkat. Atau kubinasakan kalian. Ampun Den. Ayo lari. Kita sudah lari. Siang jagat nata. Hanya beginikah kejayaan hidupku?
Semua sudah hancur. Apa dayaku kini? Jaka pada keparat. Aku adu nyawa. Jaka Badak, tunggu pembalasanku. Ya. Kalau Lexo sudah lari ke barat, ya! Ken Pawuti, di mana Kolo Lekso? Apakah sudah tertangkap? Kalau Lexo sudah lari, kita terlambat. Dia belum jauh. Segera kejar dan tangkap hidup atau mati. Ayo, Laskar, cari Kolo Lekso. Jaka Badak dan Ken Pawuti segera memimpin Laskar Alas Purwo mengejar Kolo Lekso yang telah melarikan diri. Setiap jengkal tanah tidak ada yang terlewatkan diselidiki. Sementara itu Kolo Lekso yang menyelamatkan diri terus memacu kudanya. Ya. Jaka Badak, awas pembalasanku. Ya. Berhenti Kolo Lekso, berhenti. Parat Andiani, jangan jadi perintang jalanku. Menyingkirlah atau pilih binasa. Serahkan dirimu Kolo Lekso. Pengkhianatanmu sudah berakhir sekarang. Ayo, ikut aku. Dasmu tengkleng. Awas. Ya. Rupanya kamu tangguh juga Kolo Lekso. Pertahankan nyawamu Kolo Geblek. Andiani, untuk apa kita bertempur? Lebih baik kita kelonan. Aku kuat, Andiani. Pasti kamu puas. Ayo toh. Kurang ajar. Lancang tanganmu memegang dadaku. Tidak tahu malu. Aku sudah katakan, kita kelonan saja. Bercinta di alam terbuka begini. Menyenangkan, Andiani. Kamu tidak akan mampu mengalahkan aku, Andiani. Awas. Parah. Sudah kukatakan, kamu. Sudah kukatakan. Iya, sudah kukatakan. Kurang ajar. Jangan robek bajuku. Ayo, bunuh aku. Aku jijik disentuh tanganmu. Bebaskan aku, bajingan. Enak saja. Sekarang giliran aku menggarapmu. Tubuhmu yang halus ini. Kurang ajar kau Kolo Lekso. Sayang kalau digerogoti serigala hutan. Lebih baik aku toh. Hentikan niat bejatmu, Kolo Lekso. Bangsa! Kolo Lekso yang mulai menggerayangi Tri Andiani meloncat mundur. Kala Ken Pawuti muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Tampak jelas di wajah Kolo Lekso akan rasa malu dan juga marah. Kita tidak ada urusan denganmu, Boyo Berantas. Kamu orang selatan. Seharusnya kamu tidak memihak pada Panjalu atau Jaka Badak. Tindakanmu memalukan orang selatan, Kolo Lekso. Kamu terlalu pengecut untuk bertanggung jawab keserakahanmu. Kurang apa aku memperjuangkanmu hingga jadi kubu. Tapi apa yang telah kamu lakukan? Nibirah jadi korban. Kamu korbankan untuk kepentinganmu. Boyo Berantas, Ken Pawuti. Kamu pun terlalu tolol hingga dicopot kesenopatianmu. Kita ini sama goblok, Ken Pawuti. Kita bersatu untuk menghadapi Jaka Badak. Kolo Lekso! Kau menyerahlah. Aku akan membawamu pada Jaka Badak. Ayo, serahkan pedangmu. Atau kau pilih mati,
Aku pasti maju, walau lebur Boyo Brantas. Ambil pedangku kalau bisa. Mampus kau, Ken Pauti. Agus Kololekso, kemajuanmu pesat sekali setelah jadi orang kaya. Ilmu pedangmu terlatih sempurna, Kololekso. Rupanya kamu pergunakan kesempatan untuk membangun kekuatanmu. Awas kau. Boyo Brantas, Ken Pauti. Kita bersahabat. Aku tahu diriku berhasil karena perjuanganmu. Tapi itu dulu. Sekarang kita tetap bersahabat, Ken Pauti. Oh, terlambat, Kololekso. Arwanibira menuntut kematianmu. Sambut jurus pamungkas ini. Belum ada yang mampu membendung serangan ilmu pedang dari Brantas, tahu? Sebutlah nama Yang Widi sebelum ajalmu. Hiap, hap, hiap. Pedangmu. Keparat. Pedangku dapat dijatuhkan. Awas, Boyo Brantas. Sekali lagi. Menyerah atau binasa kau? Menyerah atau copot kepalamu? Aku muak melihat caramu, Boyo Brantas. Kololekso yang sudah tidak bersenjata terus digempur Ken Pauti dengan batang pedang yang tak terampilkan lagi. Tubuh Kololekso terluka beberapa kali, namun Kololekso masih nekat terus melawan dengan sisa-sisa kemampuannya. Pauti, terkutuk kamu. Nekat kau rupanya. Tanganku putus. Keparat, Boyo Brantas. Masih ada kesempatan untukmu hidup. Ya, menyerahlah kau. Menyerahlah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Walau tanganku putus, tidak akan aku menyembah kakimu. Kau terima kematianmu, Kololekso. Ken Pauti. Kololekso. Kenapa kamu tebas lehernya sampai putus kepalanya, Ken Pauti? Hanya hukuman itu yang pantas untuk seorang pengecut Jaka Badak. Tolong Andiani. Ayo, tolong dia. Tenang, Andiani. Kubebaskan totokanmu. Hampir saja aku rusak, Jaka Badak. Ayo, berikan bajumu. Cepat. Ken Pauti kemari. Cepat. Iya. Sabar. Ini. Nah, pakailah. Laki-laki bertelanjang dada tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan, wah, bakalan ada tangan kelayapan nanti. Demi kerayangan. Kololekso binasa. Iya. Ken Pauti membabat putus kepala Kololekso. Kepala Kololekso dibuang di Kali Brantas. Kelihatannya Ken Pauti mendendam sekali pada Kololekso. Untung tadi Ken Pauti cepat datang menolong. Kalau tidak, Kololekso pasti menodai aku. Bajingan itu pantas mati dengan kepala putus. Iya, Yang Widi masih melindungimu. Bersyukurlah, Andiani. Iya, aku bersyukur. Aku tidak celaka dan bisa pulang bersamamu ke Alas Purwo. Apakah sudah selesai peperangan ini, Jaka Badak? Belum semua. Pengikut Kololekso yang masih hidup harus disadarkan dulu untuk tidak lagi memberontak. Sudah, ayo kita pergi ke Pakuan Blitar. Jaka Badak. Di mana lagi yang harus digempur? Ayo,
kita ke Pakuwonan Blitar. Mengatur lagi orang-orang di sana sebelum kita kembali ke Alas Purwo. Hop, ya. Jaka Badak, Ken Pauti dan Tri Andiani memasuki wilayah Pakuwon Blitar. Semua laskar Alas Purwo bersorak sambil mengacungkan senjata untuk penyambutan para pemimpinnya. Sementara di Pakuwon sepi. Semua penghuni Pakuwon ini lari. Rupanya cari selamat untuk tetap hidup saja. Makanan masih tersedia. Luar biasa Kololekso itu. Zaman perang kok makanannya enak-enak. Iya. Jadi kelanjutannya bagaimana, Jaka Badak? Sebelum ada pengaturan baru untuk mengurus Pedukuhan Blitar, kuharap bantuanmu untuk menjaga wilayah Blitar ini. Laskar Alas Purwo akan kutinggal sebagian. Jaka Badak, aku bukan menolak untuk membantumu. Aku ingin pulang ke kampung halamanku, Duku Petakan di Anak Kali Berantas. Aku ingin membangun lagi segala apa yang sudah aku tinggalkan sejak aku jadi senopati. Sekarang ini aku sudah bebas menentukan jalan hidupku, Jaka Badak. Kesenopatianku sudah dicopot tanpa ada kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Terus terang, Jaka Badak, aku tidak bisa membantumu. Ken Pawuti, tetaplah kita bekerja sama. Iya, kita tetap akan bekerja sama, Jaka Badak. Hanya sekarang ini aku harus kembali. Selain itu, aku menyusulmu untuk pamitan, Jaka Badak. Bukan hanya sekedar menumpas Kololekso. Tujuanmu itu apa untuk pulang? Hah? Alas Purwo sudah membuatmu tentram. Mau hidup yang bagaimana lagi? Aku ingin mengembalikan kejayaan Kali Berantas. Ken Pawuti, jadi kamu ingin membuat sejarah Singo Berantas bangkit lagi? Jangan, Ken Pawuti. Jangan. Oh, Andiani, Tri Andiani. Aku Boyo Berantas, anak Singo Berantas, Andiani. Maka jadi kewajibanku untuk meneruskan perjuangan ayahku. Mempersatukan seluruh wilayah Pedukuhan di sepanjang tepian Kali Berantas. Ini sudah jadi keputusanku, Tri Andiani. Maaf, Jaka Badak. Aku juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuanmu. Tunda dulu niatmu, Boyo Berantas. Kita bisa mengatur mempersatukan kekuatan Kali Berantas, tapi tidak sekarang. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus segera kembali, Jaka Badak. Aku pamit. Andiani, aku pamit. Baiklah, Ken Pawuti, Boyo Berantas. Aku menghargai jerih payahmu membantuku. Kita pasti bertemu lagi nanti. Aku pasti mampir ke Dukuh Petakan. Selamat berjuang, kawan. Jaya Alas Purwo, jaya! Jaka Badak melepas kepergian Ken Pawuti hanya dengan pandangan penuh rasa kagum pada Ken Pawuti yang membantu tanpa pamrih. Hanya yang jadi sesalan adalah perpisahan dengan seorang teman seperjuangan. Ken Pawuti memang telah diempaskan oleh kekuatan besar dan tidak bisa melawan atau menentang untuk menentang. Dalam peribahasa, sabda raja bagai sabda dewata. Andiani. Iya, Jaka Badak. Kita bertahan dulu beberapa hari di Blitar ini. Kita terpaksa menunggu pemerintahan mengatur Blitar lagi. Untuk apa lama-lama? Tinggal saja. Tugasmu hanya membasmi pemberontak. Dan sudah selesai. Urusan Pakuwon atau aku yang baru bukan urusan kita. Ya, tidak bisa begitu. Kita masih punya pekerjaan meredakan keresahan penduduk yang masih takut oleh peperangan. Juga membangun lagi sisa-sisa perang yang sudah rusak. Rakyat itu tidak tahu apa-apa. Ngalor yang ngalor, ngidul yang ngidul. Kalau kita tidak bertanggung jawab, rakyat akan mengutuk kita. Jadi kita harus membantu mereka menata Pedukuhan lagi. Paham? Melelahkan sekali jadi orang penting. Enakan jadi penduduk biasa saja. Hidup tentram dengan bertani. Tidak semua, Andiani. Tidak semua. Tidak semua orang bisa hidup bertani. Contohnya Ken Pawuti itu. Dia mencoba jadi petani di Alas Purwo. Tapi dasarnya dia bukan petani. Akhirnya kembali memilih untuk memperjuangkan hidupnya pada bidang lain. Memimpin arus perdagangan dan kekuatan Kali Berantas. Ken Pawuti kecewa oleh keputusan pemerintah kerajaan. Apakah dia akan bangkit menentang Panjalu? Mudah-mudahan tidak dilakukannya. Tapi Singo Berantas ayahnya pernah merajai wilayah sepanjang Kali Berantas. Maka dulu Singo Berantas digempur, dijinakkan untuk bernaung di bawah Panjalu dan Ken Pawuti diangkat jadi senopati. Nyatanya harus menjadi kegetiran hidup Ken Pawuti. Aku tidak menyalahkan Ken Pawuti kalau dia memberontak. Jaka Badak, Ya, Aryo Gede belum muncul juga. Dia menyerbu di mana? dia itu susah untuk diajak kerjasama. Mungkin sudah mati atau masih hidup. Aku pun tidak tahu. Kula nuwun. Kula nuwun.
Sugeng selamat dan jaya untuk Alas Purwo. Selamat Jaka Badak, Tri Andiani. Wela, Blitan keok kalah. Hebat. Kita Jikunir? Iya. Kita Jikunir tahu di mana Aryo Gede. Apa dia sudah kembali ke Daha atau masih di wilayah Blitan ini? Wela, kerikil meringkil. Aryo Gede sudah kembali bersama laskarnya. Ini kenapa toh? Lah sudah menang mau perang dengan siapa lagi? Bedes. Loh. Aryo Gede itu semaunya sendiri. Oh. Seharusnya berkumpul dulu untuk membicarakan kelanjutan sesudah peperangan ini. Gusti Pangeran, kok ya masih ada senopati yang berpikiran seperti Kebo begitu? Lah tidak usah kaget toh, Jaka. Aryo Gede itu memang Kebo pakai baju perang. Nah, sejarahnya sudah membuktikan kok. Aryo Gede itu bukan orang yang bisa diatur, uraan. Begitu kok ya bisa jadi senopati. Wewe. Kalau aku jadi pimpinan atas, aku pecat Aryo Gede itu telanjang bujang. Kabar yang dibawa kita Jikunir tentang rencana penyerbuan Lembu Melantingan ke Alas Purwo menggoyahkan ketabahan Jaka Badak. Alas Purwo benar-benar terancam dan hanya ada Dewi Astini dan Kupu Merah serta sepertiga laskar. Namun dari Daha belum juga datang utusan untuk menertibkan kembali pedukuhan yang baru saja terlanda perang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Alas Purwo terancam. Semuanya serba kepepet. Kenapa? Kenapa Jaka Badak? Gerutu saja sejak tadi. Aku cemaskan Alas Purwo, Andiani. Alas Purwo terancam bahaya. Sedangkan urusan di sini belum selesai semua. Dewi Astini tentu tidak akan bisa menandingi siasat tempur Ki Lembu Melantingan dan konco-konconya. Tenanglah. Kabar yang dikatakan kita Jikunir kemarin itu belum tentu benar. Begitu saja kok ya percaya. Ya, mau tidak mau, aku harus mempercayainya. Secara nyata wilayah Alas Purwo kosong. Semua sudah tumplek di sini. Begini saja, aku akan berada di Blitan ini untuk sementara waktu. Kamu kembali ke Alas Purwo bersama laskar. Bagaimana? Bisa. Gagasan bisa kuterima. Aku kembali ke Alas Purwo dengan separuh laskar dan Ki Gunokuwo. Selanjutnya cepat kirim utusan ke Daha agar Blitan ini dapat segera terselesaikan pengganti Akuwunya. Perintahkan saja abdi dalam Pakuwon berangkat ke Daha. Tapi masih ada tidak kemungkinan barisan pagar kuning kembali untuk merebut Blitan ini, Jaka Badak? Justru itu. Mereka sekarang bergerak ke Alas Purwo. Mereka lebih dulu bergerak keluar dari kemelut Blitan ini setelah Nibirah bunuh diri. Oh, iya. Aku baru paham. Siasat pagar kuning cukup jeli melihat peluang. Apa yang mereka akan dapatkan seandainya dapat merebut Alas Purwo? Tidak ada yang berharga. Banyak rawa dan hutan liar. Kamu itu sudah jadi istri aku, Alas Purwo, kok ya tidak tahu apa-apa wilayahnya. Pandai besi Mpu Anggang. Ini rahasia. Jangan diberitahukan pada orang lain. Kamu tidak percaya pada istrimu? Bukan itu sebabnya. Orang tidak luput dari pelupa, kan? Ada rahasia yang belum kuberitahukan padamu. Mpu Anggang menemukan tanah berat. Apa itu tanah berat? Aku baru dengar. Tanah berat itu kalau diolah jadi besi. Dan kawasan rawa-rawa itu banyak mengandung tanah berat atau bibit besi. Tri Andiani baru sadar betapa pentingnya Alas Purwo setelah diketahui adanya bibit besi. Rupanya itulah kelebihan wilayah Alas Purwo dibanding dengan wilayah lain dari kerajaan Panjalu. Maka Tri Andiani bertambah yakin untuk menetap sementara di Blitar. Alas Purwo harus segera diselamatkan. Hyang Widi menunjukkan keadilannya padamu, Jaka Badak. Kawasan Alas Purwo yang begitu mengerikan dan masih berpenghuni orang belum beradab, ternyata menyimpan kekayaan alam yang langka. Alas Purwo harus segera diselamatkan. Itulah yang jadi pikiranku. Kalau Alas Purwo dapat dikuasai barisan pagar kuning Jenggala. Segera berangkat, Jaka Badak. Selamatkan Alas Purwo. Lah, itu Ki Gunokuwo. Angger Jaka Badak. Laskar Alas Purwo telah siap berkumpul di alun-alun untuk mendapatkan pengarahanmu. Ki Gunokuwo. Iya. Kita segera kembali ke Alas Purwo.
Kiwanoro di sini bersama istriku Andiani. Lah kok mendadak Tonggir? Alas Purwo terancam bahaya, Ki. Kita harus segera kembali. Dewi Astini tentu tidak mampu mengatasi seluruh kemelut di sana yang bakalan terjadi nanti. Wah, aku setuju, Nger. Aku juga sudah kangen untuk pulang. Peliharaanku itu, Nger, burung betet. Tidak ada yang ngurus. Betetku tentu ribut terus, Nger. Iya. Segera siapkan laskar Ki Gunoguwo untuk segera berangkat. Iya, Nger. Tetetetuet. Andiani, kamu cemas. Bersabar saja. Kenapa tanganmu berkeringat dingin begitu? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak usah berdusta, Andiani. Ya, aku mengerti. Tentu kamu sedih ditinggal. Dimanapun di dunia ini, seorang istri akan merasa kehilangan bila ditinggal pergi oleh suami yang dicintainya. Segeralah menyusul bersama Kiwanoro kalau sudah datang utusan dari Daha. Pergunakan perlintasan jalan yang dilewati dahulu itu. Jalan itu aman. Kiwanoro bisa banyak membantumu. Iya, aku berusaha untuk tidak merasakan kehilangan dirimu lagi. Aku harus terbiasa dengan ditinggal pergi suami, terpisah jauh. Inikah yang disebut duka dan sukacita mempunyai suami? Apakah suamiku ini sebuah bantal yang dapat kudekap, atau juga sebuah gunung yang tidak bisa kupeluk dengan segala rasa rindu? Walau tidak bisa terpeluk, aku sudah jadi milikmu. Aku tidak akan bisa lari jauh. Penderitaan dan kebahagiaan telah memilih pasangan yang dikenalnya secara intim untuk datang, memberikan wujudnya pada siapa saja yang telah tiba waktunya untuk menikmati suka dan duka. Tri Anjani menghapus air matanya dan menggantikannya duka dengan senyum untuk melepas kepergian Jaka Badak berangkat lebih dulu dengan Ki Gunoguwo berikut laskar kembali ke Alas Purwo. Katakan pada Dewi Astini, sembah baktiku untuknya Jaka Badak. Aku selalu hormat pada burung merak dari Daha itu. Andiani, seandainya hidup bukanlah perjuangan, aku lebih suka kita berkumpul semua dan hidup tentram. Aku sadar Jaka Badak, hidup ini bukan hanya milik kita berdua, tapi ada yang lain juga. Ada Dewi Astini, penduduk Alas Purwo, dan yang lain. Kamu telah hidup di antara mereka semua, dan mereka membutuhkanmu, seperti aku juga membutuhkanmu untuk hidupku. Puji syukur pada Hyang Widi atas segala pengertianmu, Andiani. Merelakan aku pergi berarti meringankan langkahku untuk hidup dan terus berjuang menciptakan negara adil makmur, aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Semua bangsa akan menikmati kehidupan yang betul-betul indah, memiliki kenangan selama hidupnya tanpa penderitaan. Iya, sayang aku bukan dewa. Aku hanya seorang senopati tempur, pekerja kasar. Niatmu akan direstui Hyang Jagatnata. Berangkatlah pahlawanku. Ayo toh. Ki Gunoguwo dan laskarnya telah lama menunggu di alun-alun. Oh ya, bersabarlah sebelum aku kembali. Bagaimana, Nger? Kita berangkat sekarang atau menunggu agak siangan sedikit? Kita berangkat sekarang, Ki. Laskar sudah siap semuanya? Atau masih ada yang tertinggal? Wah, sudah siap semuanya, Nger. Tinggal memberangkatkan saja. Tapi ada yang... Kenapa, Ki Gunoguwo? Ada yang sakit atau apa? Biasa, Nger. Ternyata peperangan di Blitan ini juga membuahkan cinta. Beberapa orang laskar telah menemukan jodohnya dengan gadis-gadis Blitan ini. Mereka, Nger, bermaksud memboyong istrinya ke Alas Purwo. Rupanya bukan hanya panah sungguhan yang mengenai sasaran. Panah asmara pun mengenai perawan pedoguan ini, Nger. Wah, itu bagus sekali. Perang Blitan ini punya hikmah tersendiri untuk laskar. Secara tidak langsung telah terjadi pembawuran antara Blitan dan Alas Purwo, iya kan? Rintisan awal untuk mempersatukan Blitan dan Alas Purwo. Zaman nantinya, mungkin sekitar 500 tahun lagi, seluruh Nusantara telah bersatu. Akan muncul seorang putra Betara Surya yang akan membimbing jagat Jawa dan pulau lain menjadi negara kesatuan yang merdeka. Sayangnya, menurut ramalan para sesepuh, jagat Jawa terus bergulang, seperti gunung-gunung yang ada di haribaannya. Jaka Badak dan Ki Gunoguwo memeriksa persiapan laskar yang akan kembali ke Alas Purwo. Laskar berbaris rapat dan hanya ujung-ujung tombak mencuat ke atas dan panji-panji berkibar tertiup angin. Laskar Alas Purwo segera bisa diberangkatkan, Ki. Iya, Nger. Laskar Alas Purwo, siap! Laskar Gagak, Laskar Elang, Laskar Gagak.
Andiani. Aku berangkat. Jaga dirimu baik-baik selama kamu belum bisa kembali ke Alas Purwo. Iya. Semoga tidak ada perintang yang menghambat perjalananmu sampai di Alas Purwo. Aku selalu merindukanmu untuk bersatu. Dan juga rindukanlah aku, agar aku selalu teringat padamu. Jaka Badak, seluruh indraku telah terpaut padamu. Kita pasti bersatu lagi. Berangkatlah. Ki Gunuguwo dan Laskar sudah jauh. Selamat tinggal istriku. Hop, hea, hea, hea. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Suamiku, seluruh hidupku seakan terbang bersamamu. Aku tentu akan merasakan sepi yang menyengat. Gelisah setiap malam demi malam tanpa sentuhan kasih sayang. Kurasakan hidup ini tidak lagi bahagia kalau sendiri. Gusti Andiani, waduh, kenapa melamun? Jaka Badak tidak akan tenggelam di telan bumi. Ki Wanoro, aku seakan kehilangan hidupku. Aku baru merasakan kegelisahan semenjak ditinggal Jaka Badak. Apakah begini penyakit seorang istri, Ki Wanoro? Iya, begitulah kembang-kembang perkawinan, Gusti. Mungkin dulu belum terasa arti hidup dan makna seorang suami. Aku jadi cengeng sekarang. Padahal aku ini senopati tempur. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Aku harus tabah. Aku harus berani. Ya, perkawinanku adalah peperangan untuk kuhadapi. Iya, sabar dan nerimo. Jaka Badak sedang dibutuhkan oleh seluruh penduduk Alas Purwo sekarang ini. Juga Dewi Astini sudah lama ditinggalkan. Hal itu aku sudah sadar, Ki. Dewi Astini lebih berhak. Dia istri tua. Aku yang muda sudah semestinya mengalah. Iya benar. Kalau pandai menyesuaikan diri, tentu akan tentram. Iya, kurasa kesadaran untuk berbagi kebahagiaan bisa menenangkan segala kemelut, Gusti Andiani. Aku akan terus berusaha menjaga diri dan keutuhan perkawinanku dengan Jaka Badak, juga Dewi Astini. Tri Andiani lalu memasuki pura untuk sembahyang ditemani Ki Wanoro. Sementara itu rombongan Laskar Alas Purwo bergerak ke utara, melewati hutan dan bukit tanpa berhenti. Tanpa diduga, barisan pagar kuning pun segera bergerak menuju Larang Jati. Dua barisan berjalan pada arah yang sama namun berjauhan jaraknya. Jaka Badak segera sadar akan adanya bahaya itu. Lihat itu, Ki Gunuguwo. Tidak meleset dugaanku. Barisan Laskar Pagar Kuning berada di bawah kita. Kalau tadi kita melewati lembah Cagar, kita pasti akan jadi berbarengan dengan mereka. Betul, Ngir. Barisan Pagar Kuning itu apa langsung bermaksud menyerang ke Alas Purwo ya, Ngir? Aku belum bisa memastikan. Kita masih jauh. Setelah kita melewati Kali Oyak, kita baru bisa memastikan apakah barisan Pagar Kuning itu menuju ke Alas Purwo. Wah, kalau begitu kita harus sampai lebih dulu, Ngir. Kita cegat sebelum mereka memasuki atau melewati Kali Oyak. Kita tidak mencegat mereka, Ki. Kalau mereka menyerang, baru kita balas. Kelihatannya Laskar yang kemarin bertempur di Blitan. Ya, aku paham. Jadi sebenarnya Laskar barisan Pagar Kuning tidak ditarik ke Cenggala. Aku kok ya percaya pada ujian kita Cikunir. Kalau begitu, Ki Welo Tampar dan Mawar Biru ada di antara mereka. Welo Tampar itu gurunya Mawar Biru toh. Ya sudah tentu, Nger, sudah tentu. Anak Nibira itu ada di sana, Nger. Si tua itu menipu aku. Katanya mau kembali ke pertapaan. Pertapaan Lembu Melantingan. Aku percaya, Nger. Mawar Biru cukup cerdas untuk menentukan hidupnya setelah ditinggal Nibira, Nger. Keberangkatan kita kembali ke Alas Purwo, mungkin mereka sudah tahu, Ki. Iya, aku yakin sudah, Nger. Mata kaki tangan Cenggala memberitahu keberangkatan kita. Apalagi kalau mempertimbangkan waktu yang hampir bersamaan sampainya nanti, Nger. Baiklah, kita dahului barisan Pagar Kuning. Kurasa Laskar sudah cukup ngasuhnya. Segera berangkatkan mereka, Ki. Oh ya, Nger. Laskar! Siap! Maju!
Barisan pagar kuning selalu jadi ancaman. Siapa dalang utamanya? Iya, Gusti Rakrian Bangar dan beberapa orang bangsawan. Jaka Badak terus mengamati gerak-gerik barisan pagar kuning yang sedang ngaso di lembah. Karena terlalu jauh, Jaka Badak tidak dapat mengenali satu persatu. Kelompok laskar itu kalau dilihat dari atas bukit, hanya seperti coretan warna kuning di atas warna hijaunya rumput. Dan mereka berkemas juga untuk berangkat. Kenapa mereka itu begitu persis menghitung waktu untuk perjalanan? Sama dengan perhitunganku. Ada siapa di sana sebenarnya? Ken Pawuti atau siapa? Kalau Ken Pawuti tidak mungkin. Siapa yang meniru siasatku? Angin tiba-tiba saja bertiup kencang. Ada apa ini? Mau hujan tapi langit tidak ada mendung. Aku harus mendahului mereka. Jaka Badak, aku merasakan detak jantungmu. Getar sukmamu sedang berkuda. Aku merasakan hentakan tanganmu pada tali kendali. Batinku kosong. Gusti Andiani, kepergian Jaka Badak jangan selalu dibawa dalam kesedihan. Nanti kuda yang ditunggangi Jaka Badak bisa tersandung atau Jaka Badak kupingnya akan terus berdenging. Biasa saja, bisa 1 hari atau seminggu itu wajar. Dulu sebelum menjadi istri Jaka Badak, biasa. Kemana-mana selalu sendiri, tidur sendiri. Lah sekarang belajar lagi hidup sendiri. Waktunya berdua ya berdua. Perasaan kehilangan itu dibuang saja. Anggap saja Jaka Badak tidak kemana-mana, sedang tidur di kamarnya. Aku sedang berusaha melawan kekosongan batinku, Ki. Iya. Rasanya belum terpenuhi. Aku masih suka merasakan kesepian secara tiba-tiba. Waduh. Rupanya Gusti betul-betul mencintainya. Cinta yang benar-benar tulus. Apakah itu cinta pertama? Cinta pertama yang tumbuh setelah peperangan dan terpisahkan oleh keadaan, Ki. Sejak masih remaja, aku mencintai Jaka Badak. Karena batasan-batasan kalangan keraton, aku jadi terlambat. Jaka Badak telah dimiliki Dewi Astini. Iya. Kalau sudah jodoh, gunung dan lautan tidak akan bisa merintangi. Lah mungkin saja Gusti menjalani karma Gusti Prabu Kertajaya karena banyak selirnya. Ya, aku tidak tahu, Ki. Iya Gusti. Ayo, kita jalan-jalan berkeliling padukuhan ini. Supaya tidak sumpek, tidak terus memikirkan yang tidak baik. Aku malas keluar Pakuwon, Ki Wanoro. Malas pergi kemana-mana. Maunya duduk dan diam di pendopo ini. Iya. Paling tidak, kalau jalan-jalan bisa menghibur Gusti Andiani toh. Aku tidak punya semangat untuk bergerak, Ki. Aku mau di sini saja sambil melihat burung yang berterbangan di alun-alun itu. Mereka bebas terbang kemana saja dan hinggap di mana mereka senang. Dan aku telah menjadi burung dalam sangkar. Tri Andiani masih saja terbelenggu oleh kegelisahan dan kesepian karena ditinggal oleh Jaka Badak. Ki Wanoro yang berusaha menghibur belum merubah keadaan Tri Andiani gembira. Ancaman dari kalangan pengikut Lembu Melantingan dan Pon Sairah di Pedukuhan Larang Jati menyadarkan Dewi Astini untuk segera mengadakan persiapan pertahanan. Laskar yang tidak berangkat terus digembleng bertempur. Dewi Astini mengajarkan ilmu 1000 pedang. Perhatikan, untuk menghadapi serangan tombak atau toya, ilmu 1000 pedang tidak menggunakan kekuatan gerakan memutar pedang atau sabetan, tapi lebih mengutamakan gerak tikaman. Untuk menghindari serangan balasan, pergunakan gerak tubuh luas untuk menghindar. Perhatikan, jurus menyapu mega mengejar matahari.
Hebat. Iya ya. Ilmunya hebat. Iya, latihan. Ayo. Ayo latihan lagi. Siap. Gunakan jurus menyapu mega mengejar matahari. Ya. Hop. Ya. Bagus. Sekarang perhatikan. Untuk menghadapi senjata rantai atau pecut, gunakan jurus kelit dan menyerang. Hindari pedang tidak terbelit. Perhatikan. Jurus Raja Wali memindahkan sarang. Hop, hai, ya, hai. Jadi serangan balik terarah pada pergelangan tangan lawan. Diteruskan sabetan ke arah perut. Paham? Wow. Siap. Jurus Raja Wali memindahkan sarang. Hai. Siap semuanya. Jangan guyonan dulu. Sekarang latih sendiri gerakan ilmu pedang yang telah kuberikan. Laksanakan. Siap. Hop. Kamu tidak berlatih, Kupu Merah. Di mana Ayu? Badanku agak kurang enak. Ayu diajak Mbok Sumi. Ayu jangan suka diurut sembarangan loh. Kalau salah, Ayu bisa cacat seumur hidup. Iya, aku sudah memesan pada Mbok Sumi supaya tidak mengurut Ayu tanpa ada izinku. Aku juga takut melanggar pesan Jaka Badak untuk menjaga Ayu. Jaka Badak kok ia belum pulang? Kabarnya kalau Lekso sudah ditumpas. Kemungkinan Jaka Badak menata kembali Pedukuhan Blitan. Juga mengamankan sementara waktu ini. Alas Purwo sedang terancam bahaya, Dewi. Kalau kekuatan Alas Purwo tidak segera datang, mungkin kita tidak akan mampu menghadapi serbuan dari Larang Jati. Tidak usah cemas, Kupu Merah. Aku yang akan menghadapi mereka. Itu siapa yang datang? Seseorang yang berkuda datang, menghentikan percakapan Dewi Astini dan Kupu Merah di pendopo Pakuwon terhenti. Keduanya lalu memperhatikan siapa yang datang itu. Setelah mendekat baru diketahui, ternyata ialah Kitaji Kunir. Kula nuwun, sugeng slamet Dewi, Kupu Merah. Wela, Alas Purwo ini kok ya adem-adem toh, seperti swarga loka. Kabar apa Kitaji Kunir? Berapa aku harus membelinya? Waduh, apa aku ini sudah jadi pedagang kangkung dan ubi nih? Lumpang bolong. Ya sudah, aku datang ke Alas Purwo ini memberitahukan Jaka Badak berhasil membunuh pemberontakan di Blitan. Di Blitan. Iya, di Blitan itu maksudku. Tri Andiani bagaimana? Lah, jebol. Aku sudah menduga kok. Pasti yang utama ditanyakan madumu itu toh. Gonjang ganjing, dengkul sapi miring. Ya. Madumu itu sedang ngaso di Pakuwon Blitan ditemani Ki Wanoro. Loh, Jaka Badak kemana? Pas sekali pertanyaanmu, Kupu Merah. Pas, tepat. Jaka Badak kemana? Itu juga penting untuk diketahui. Kitaji Kunir tahu Jaka Badak ada di mana sekarang ini? Ke Daha atau ke Kahuripan? Dua pertanyaan yang sudah kuduga. Oyat ayit. Pertanyaan yang aku belum tahu. Jadi Kitaji Kunir belum tahu Jaka Badak ada di mana saat ini? Betul. Dibenarkan ya betul. Kalau disalahkan ya jadi salah toh. Lah iya. Wartaku itu sifatnya bagaimana mengikuti kemauan pendengar. Pendengar menyukainya jadi bagus seperti dongeng cerita Mahabharata. Pendengarannya tidak suka, wartaku cuma jadi sumpel kuping. Lah ya toh, Aku suka mendengarnya Kitaji Kunir. Oh, suka. Ceritakanlah. Apa saja yang Kitaji Kunir ketahui setelah perang selesai? Lah melenyok lagi kok. Kalau perang sudah ya habis toh. Masa terus membuat perang tipuan? Yang sesudah perang itu banyak. Tapi aturannya bagaimana dulu? Kalau sudah diatur dan akur,
Ya tentu aku tidak ngelantur bertutur seperti dongeng untuk anak tidur. Ini bagaimana? Lah pertimbangkan dulu untuk setuju. Jangan tidak, supaya kedatanganku ini membawa makmur begitu. Sudah makmur. Sudah makmur. Terus kabur. Loh, tapi loh, pendek panjangnya belum diukur kok. Yang panjang enak, yang pendek ya juga enak didengar. Bagaimana itu, ayo? Setuju? 200 perak. Waduh, Dewi Astini. Wah, ini zaman sudah serba naik. Belum ada yang turun dari punggung sapi. Aku sudah memboroskan ceritaku tadi. Lah yang tadi ku omongkan itu ya sudah seharga 250 perak. Lah jadi malah merosot. Kabar yang ku bawa ini seharga seekor kuda. Nah, kalau tahu begini, tadi ku ceritakan saja bahwa Jaka Badak babak belur diguebuki maling sekampung. Ya, ini akibatnya kalau jadi pewarta jujur. Loh, kok ukurannya mahal sekali? Yo mahal kok. Kata kita Ji Kunir tadi yang panjang enak. Enak yang panjang. Yang pendek juga enak. Enak. Di kuping. Untuk di kuping. Kenapa jadi menggerutu? Loh, sebagai seorang pengusaha, aku mengharap umpan balik yang menguntungkan. Lah ini, aduh, aku sudah keterlanjuran obral ini. Jebulnya 200 perak toh ini. Wah, Gusti Pangeran, Gusti Pangeran. Kenapa toh ini? Jadi istriku kok malah pelit. Perhitungan ini bagaimana? Kalah dengan itu loh. Si Sanip, dia menanggap aku untuk mendongeng memberi upah was-wiswusnya 700 perak. Sudah ya, aku tak pamit. Pamit. Silahkan kita Ji Kunir. Lain waktu kalau sempat mampir. Mampir nanti ya, pada zaman tidak pelit, aku mampir. Ya. Kita Ji Kunir lucu. Sedikit-sedikit duit terus. Masa cuma dongeng saja dibayar 700? Ya, dia pun hanya mendongeng. Maka bayarannya juga hanya dongengnya saja. Tapi keterangan yang dia berikan ternyata penting untuk kita. Jaka Badak telah meninggalkan Blitan. Apa dia kembali atau ke Daha? Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Tri Andiani berdiam di Blitan tidak apa-apa. Karena ditemani Ki Wanoro. Oh ya, Ki Gunoguwo tadi disinggung oleh kita Ji Kunir. Apa Ki Gunoguwo ikut dengan Jaka Badak? Kemungkinan Ki Gunoguwo ikut dengan Jaka Badak. Watak penyabar dan rendah hati Ki Gunoguwo itu banyak membantu Kemelut terselesaikan. Aku merasa Jaka Badak sedang berada di perjalanan untuk segera pulang. Dia tidak ke Daha. Oh, tanda bahaya dibunyikan. Ada serangan di wilayah mana saat ini? Hati-hati Dewi, tidak usah kemana-mana dulu. Tunggu penjelasan Laskar. Mereka pasti segera memberitahu. Aku hadapi bahaya itu demi keselamatan Alas Purwo. Tunggu Pakuan. Hup. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Dewi Astini memacu kudanya pada pusat bunyi tanda bahaya di kawasan jalan setapak menuju keluar wilayah Alas Purwo. Apa yang disaksikan sangat mengejutkan. Laskar Alas Purwo bertempur melawan Kitaji Kunir. Hentikan bertempur. Ya itu pengacunya, perusak, perusuh. Ya, betul. Kalian yang brut. Wong lagi enak-enak jalan kok diserang. Ayo, siapa yang mulai dulu menyerang coba tadi ya? Kamu itu loh yang keling keriting bradul itu. Ayo, nggak ngaku tak totoki we. Ayo ngaku saja. Itu ngaku sama Dewi Astini. Gembos, bel. Wong ora nyebut edan. Ayo, coba yang omong edan tadi siapa? Saya. Nah, nggak kelihatan itu orangnya. Ayo coba nyebut lagi. Hah? Keplak-keplok gondolmu jeblok. Laskar, segera kembali ke tempat penjagaan masing-masing. Laksanakan. Ya. Laskar gendeng. Kita Ji Kunir, kenapa melewati jalan ini? Tidak tahu kalau jalan setapak ini menuju rawa dan tertutup. Atau mau nyemplung di rawa untuk bunuh diri? Hah? Itu keliru kita Ji Kunir. Alas Purwo bukan tempat untuk bunuh diri. Wela Dewi. Waduh,
Kamu itu kok ya ketularan laskarmu. Aku ini lupa jalan. Tiba-tiba aku diserang. Weh, lah orang kesasar kok dibilang mau bunuh diri. Apa semua orang yang nyasar itu bunuh diri toh Dewi? Bukan hanya itu kita Jikunir. Alas Purwo sedang dalam keadaan siap siaga perang. Siapa saja yang tidak dikenal dan mencurigakan pasti ditangkap. Wah, ya itu tidak benar toh Dewi. Sepanjang jalan yang kulewati tidak ada plang pengumuman. Lah iya toh? Tidak ada berita yang dipampangkan secara jelas. Jadi aku tidak membuang tenaga menghadapi munyuk-munyukmu itu. Di Pakuan aku sudah menceritakan tadi. Apa iya toh? Hah? Oh, mungkin aku lupa Dewi. Atau memang belum ada pemberitahuan. Nah, jadi bagaimana aku keluar dari Alas Purwo ini kalau semua dikawal laskar Alas Purwo, Dewi? Kita Jikunir ikut aku sekarang ke Pakuan. Ayo. Oh, untuk apa Dewi Astini? Aku mau terus pergi saja kok. Nanti kalau sudah ada waktu luang, aku pasti sempat mampir dan mendongeng babat jagat Jawa, begitu. Kita gampang berunding nanti. Sekarang kita Jikunir dulu ke Pakuan untuk disidang. Loh. Karena kita Jikunir telah membuat huru hara. Loh. Wah, jadi aku ini melanggar tata tertib toh. Wela, tidak ada kebijaksanaan untuk salah jalan. Weh, iya begitu. Kita Jikunir, hukum tidak bisa ditawar-tawar. Ayo. Hiya. Kita Jikunir terus mengikuti Dewi Astini kembali ke Pakuan Alas Purwo. Walau jengkel setengah mati, terpaksa itu dijalaninya terus. Kubu Merah yang menunggu di Pakuan heran. Ada tontonan Kita Jikunir. Dewi, kenapa kita Jikunir yang dibawa? Kenapa? Kita Jikunir bertempur dengan laskar. Maka aku menahannya untuk membayar denda pelanggaran tata tertib. Dewi, aku ini mau diapakan? Nah, kalau bayar denda itu ya tidak adil toh itu. Keputusan sudah adil kita Jikunir. Ayah. Pemerintahan sudah menetapkan undang-undang untuk ketertiban seluruh wilayah kerajaan. Juga Alas Purwo ini. Kita Jikunir harus menjalani kerja bakti, membersihkan halaman Pakuan selama 1 hari. Wah, ya tidak bisa itu. Tidak bisa. Apa aku sudah jadi babu Pakuan Alas Purwo? Hah? Itu tidak benar caranya, tidak benar. Kalau tidak mau kerja bakti, bayar denda 100 perak. Hah? Lah kok tambah nyekek? 100 perak itu duit, bukan tanah lempung, apa kertas, apa daun. Boya tidak, aduh, nggak usah mahal-mahal toh. Ini, 10 perak saja. Ini duit loh, ini 10 perak. Hukum bukan dagangan kita Jikunir. Aku tidak perlu duit kita Jikunir. Denda itu akan diserahkan ke Daha. Kalau tidak mau bayar, kita Jikunir dipenjarakan selama 1 hari. Loh, waduh, lah kok tambah jepit bonggol dengkul. Ini 10 perak kok nggak mau. Waduh, Dewi, aku sedang tidak punya duit ini. Lah itu saja, utangmu yang tadi yang belum bayar ceritaku sebanyak 250 perak dipotong saja. Ya, jadi tinggal 150 perak. Cocok toh? Cocok itu. Mana yang kurangnya tadilah. Lumayan aku bisa jalan lebih jauh kok. Waduh, ayo cepat toh Dewi. Alas Purwo tidak pernah berhutang pada kita Jikunir. Loh, jadi tetap harus membayar. Ayo kita Jikunir. Atau kukerahkan laskar manusia liar agar mereka memakan kita Jikunir. Jangan Dewi, jangan. Wah, aduh, aku bukannya takut. Aku jijik pada wong Alas Purwo pedalaman itu. Inilah. Ini sebentar tak ambil duitnya. Ini aku bayar 100 perak. Ini terima. Terima kasih kita Jikunir. Warga yang baik selalu mematuhi undang-undang hukum. Jangan membuat kekacauan lagi. Aku diperas ini. Mudah-mudahan aku nemu duit 1000 perak. Sabar subur toh. Sudahlah aku tak pamit. Lagi-lagi trompet tanduk kerbau dibunyikan dari tempat pengintaian oleh laskar. Kita Jikunir yang hendak berangkat jadi urung. Dewi Astini membaca sandi yang dibunyikan. Ada apa lagi ini? Demit pengkor. Ada saja di tangan. Waduh, wapes jeblok. Rombongan Jaka Badak telah datang. Kita Jikunir, Jaka Badak sedang dalam perjalanan pulang. Kupu Merah,
Jaka Badak datang. Syukur, Dewi. Bantuan untuk menghadang laskar Lembu Melantingan dapat dihadang nanti. Dewi, aku berangkat sekarang ya. Aku ada perlu yang harus ku selesaikan ya. Aku pamit ya Dewi ya. Kita Ji Kunir tunggu. Loh, apalagi? Sebentar lagi Jaka Badak datang. Loh, kalau sudah datang apa aku harus menyambutnya seperti seorang pahlawan? Embel. Perang sudah diatur siapa yang kalah dan menang. Lagi pula nanti aku malah bayar rangkap. Sudah pamit Hup, ya. Kita Ji Kunir seperti takut untuk ketemu dengan Jaka Badak. Aku curiga, Dewi. Aku juga berpikiran begitu. Kenapa kita Ji tidak menceritakan yang sebenarnya? Apa dia memasuki Alas Purwo ini untuk mengetahui kesiagaan Alas Purwo atau apa? Itu bisa terjadi, Dewi. Mengingat kita Ji Kunir berusaha mendapatkan bayaran dari siapa saja. Siapa yang memberikan keuntungan, pasti dibantunya. Kita Ji Kunir benar-benar belut yang susah ditangkap untuk setiap kesalahannya. Dia sesungguhnya cerdik. Sayang wataknya kurang baik. Dulu tuh jadi pemuka pedukuhan. Lah kenapa dia pindah sana-sini? Jadinya belangsak. Yah, peribahasa. Tidak nerimo hanya bakalan ketemu susah. Urip iki ora dadi cerita mung lantaran soko dandang, glondang. Wah, enak kedengarannya. Pantas Jaka Badak tidak bisa jauh darimu, Dewi. Pengetahuanmu cukup luas tentang sastra dan budaya. Yang Jagatnata telah mempertemukan aku dengan Jaka Badak. Mempertemukan dua dunia yang berbeda, tapi saling membutuhkan. Kekuatan Jaka Badak sangat kubutuhkan untuk menegakkan keindahan hidup yang berarti untuk jagat Jawa ini. Tapi tantangan yang kuhadapi tidak cukup diselesaikan dengan tangisan seorang perempuan. Kadangkala pedang harus ikut meneruskan sejarah. Ayo kita persiapkan penyambutan Jaka Badak, Dewi. Ayo toh. Aku akan merapikan kamarku. Kupu merah tersenyum melihat keriangan Dewi Astini yang sangat cerah. Matanya yang bulat tidak lagi redup oleh rasa cemas dan takut selama Jaka Badak berangkat bertempur menumpas Belitan. Senyum itu telah rekah lagi. Saudara pendengar, apakah Laskar Lembu Melantingan melaksanakan gempuran? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Macan Selatan. Sampai jumpa.